Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Evelyn Salsabila Aflaha. Kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial membuat database dalam bentuk ERD diagram. Lalu kita generate ke MySQL. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Kita ini ke file, new model. Oke, di sini kita ganti nama database-nya menjadi Bookstore. Bookstore. Banyak tipe ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini nama database-nya sudah terganti Bookstore. Lalu kita add diagram. Oke. Udah terbuat ya database Bookstore-nya. Sekarang kita langsung bikin setiap tabelnya. Kita klik List New Table. Di sini kita perbesar dulu teman-teman. Nah, ini kita isi dengan tabel book, namanya, nama tabel. Lalu ini book ID. Tentu saja primary key and not null. Lalu yang kedua ada title, varchar, oke. Author, varchar, price. Ini kayaknya kita isi dengan double saja. Apakah ada double? Nah, ini kita isi dengan double. Oke, sudah selesai. Kita silang saja teman-teman. Nah, udah ada. Kita mempunyai satu tabel buku dengan 4 atribut. Oke, kita tambah lagi. Nah, tabel kedua yaitu customer. Choose ID. Memiliki not null. Name, varchar, email. Ini ada kayak tipe data email nggak? Sepertinya nggak ada. Jadi kita pakai varchar saja. Terus pun oke, kita pakai varchar sudah. Langsung kita silang saja. Sudah jadi. Kita bikin tabel lagi. Order ID. Primary key not null. Order date. Ini kita pakai date. Kita sesuaikan saja sama tipe datanya ya teman-teman. Date time. Date time apa year? Date saja. Lalu ada total amount. Ini juga kita pakai double. Nah, sudah selesai. Kita silang. Oke. Kita bikin tabel lagi. Di sini aja. Nama tabelnya kategori. Column name, kategori ID. Primary key not null. Dan kategori name. Oke, sudah selesai. Kita bikin satu tabel lagi teman-teman. Klik 2 kali ya, jangan lupa. Order item. Order item ID.
order item ID PK not null. Terus ada quantity ini integer saja, integer. Terus ada price ini kita ganti ke double. Oke. Kita silang, oke. Ini sudah sesuai. Sekarang kita akan menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain menggunakan relasi. Oke, kita tata dulu. Kita perbesar biar kelihatan tipe data dan namanya. Kayaknya sudah rapi ya teman-teman. Mari kita relasikan. Book ini akan direlasikan ke kategori ID. Ini. Berarti kita pakai yang ini. Non-identifying relationship. Kita pencet ini dulu. Terus ke sini. Nah. Dia di tabel buku udah ada. Dia di tabel buku berelasi dengan kategori. Lalu kita klik-klik. Nah, ini kita ganti aja namanya menjadi kategori ID biar sama. Karena ini kan foreign key, jadi harus sama. Sama primary key di tabel kategori. Kategori ID. Oke, kayaknya udah. Kita lihat. Udah ya, udah sama. Ini kategori ID integer foreign key dari kategori ID integer yang ada di sini. Oke. Kita tata dulu teman-teman. Kayaknya gini udah cukup rapi ya. Dah. Apalagi yang perlu direlasikan yaitu order. Kita relasikan ke customer. Kita pakai ini lagi. One to many. Yaitu order berelasi dengan choose ID. Kita lihat. Cara untuk melihat ininya cukup raba garis-garisnya aja. Nanti ini udah ketahuan. Primary key choose ID di tabel customer merupakan foreign key di tabel order. Ini. Kita ganti lagi ya teman-teman namanya. Ini menjadi choose ID biar sama yang kayak di primary key. Kayaknya udah ya. Udah. Kita tata lagi. Oh ya teman-teman, one to many kan artinya kalau ini kan many to one. Bisa dibalik juga sebenarnya, berarti banyak buku hanya ada satu kategori. Atau bisa juga satu kategori memuat banyak buku. Ya teman-teman. Jadi banyak buku memuat satu kategori. Dan satu kategori bisa memuat banyak buku. Oke. Lalu ini juga. Berarti ini one to many ya. Berarti satu customer memiliki banyak order, oke? Dan banyak order hanya bisa dimiliki oleh hanya satu customer. Jadi customernya itu bisa pesen banyak gitu loh, bisa order banyak gitu. Oke, kita lanjut ya. Order item kita akan relasikan dengan order ID. Ini ke ini. Ya. Order ID kita ganti lagi. Order ID. Terus kita relasikan dengan book ID juga. Sini book ID. Oke, wow. Bertabrakan. Sebentar, kita atur dulu ya teman-teman. Sebentar, kita ganti namanya dulu ya.
Kita ganti dengan book ID biar sama kayak di primary key-nya ya. Kok nggak bisa disilang ya? Nah, kita rapikan dulu teman-teman biar nggak berantakan kayak gini. Sebentar ya. Aduh, berantakan banget ini ya. Udah. Kita perlu mengecilkan ini deh kayaknya. Kita kecilkan ya zoom. Biar kayak rapi dikit lah teman-teman. Udah mendingan ya, walaupun garisnya agak mencong-mencong, it's okay. Oke lah, udah mendingan. Nah, ini udah kebentuk ya. Oh ya, tadi belum aku iniin ya tentang order item. Order item memiliki dua foreign key, yaitu order ID dan book ID. Relasinya sama kayak tadi, yaitu one to many, bisa many to one juga. Yang artinya ini kan one to many. Nah, berarti satu buku bisa memiliki banyak order item. Maksudnya satu buku, satu jenis buku itu bisa ordernya bisa sampai 5 buku, 6 buku. Itemnya bisa banyak ya teman-teman. Satu buku, satu jenis buku bisa dibeli dalam jumlah yang banyak. Lalu banyak order item, banyak item, bisa saja banyak order item hanya dimiliki oleh satu jenis buku. Jadi bukunya banyak gitu teman-teman, tapi hanya satu jenis buku gitu. Tapi dia belinya banyak bukunya. Lalu di sini ada di sini juga relasinya. Yaitu berarti ini kan many to one. Di sini berarti banyak order item hanya memiliki satu order ID atau satu order memiliki banyak item gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman kata-kata dan penjelasanku ini. Oke, udah selesai nih kayaknya. Lalu kita generate langsung ke database-nya. Database forward engineer. Oke. Ini kita next. Ini oke, kita show filter. Ini. Oke, kita next. Oke, finish, close. Nah, kita udah punya di sini teman-teman tabelnya. Ada 5 tabel pasti. Bukan? Tabel book, kategori, customer, order, dan order item. Oke teman-teman, sekarang kita akan menambahkan setiap tabelnya ini data-data. Mungkin kita akan menambahkan 2-3 data karena tadi aku udah mencoba menambahkan 1 data. Kali ini kita langsung tambahkan 2 data. Kita ke local server 2. Oke, di query 1 ya teman-teman. Jangan lupa database bookstore, kalian klik kanan, set as default schema, biar kalau waktu ngerun, itu ngerannya di database bookstore, bukan di database lain seperti MyDB atau universitas dan lain-lain. Kita hanya ngerun di satu database. Oke. Kita langsung saja insert into, kita insert kemana dulu ya teman-teman? Kita harus insert ke yang nggak ada foreign key-nya. Kalau bukan ada foreign key-nya masih Nah, kategori gak ada foreign key. Kategori ID. Kategori. Oke, values. Ini nggak usah ditulis kayak nama kolomnya ya teman-teman, karena kan kita mau memasukkan semua data. Jadi kita langsung ke values aja. Kategori ID.
Kok gini? Maaf teman-teman. 2. Kategori name apa ya? Kategori wanita. Coba itu. Terus di koma lagi kita mau menambahkan data yang ketiga, yaitu kategori ID 3, kategori name, kategori laki-laki. Oke teman-teman, udah, langsung kita ini execute. Nah, udah hijau nih, berarti tandanya berhasil. Kita lanjut ke tabel berikutnya, customer. Nah, customer nggak ada foreign key-nya, jadi aman, langsung kita tambahi ya teman-teman. Customer. Just ID 2, 3, oke. Name, siapa ya namanya? Namanya Kirana Salsa. Email kiranasalsa@gmail.com. Oke, phone. Oke, aku nggak niat. Mantap. Oke, ini juga kita copy aja ya teman-teman, biar mempercepat pengerjaan kita. Nah, 3. Fiatun Hasanah. Fiatun@gmail.com. Ini juga sembarang boleh. Langsung kita ini ya teman-teman, execute. Nah, udah hijau berarti berhasil. Lanjut, kita menambahkan ke oke. Nah, tadi kan kita udah menambahkan data ke tabel yang nggak ada foreign key-nya. Nah, sekarang kita tambahkan data ke tabel yang ada foreign key-nya. Kita mulai dari buku. Oke. Nanti kalau nambahin data langsung ke primary key itu kayak error gitu teman-teman. Maksudnya kalau yang ada foreign key-nya itu kayak error gitu. Makanya kita harus nambahin dulu data yang nggak ada foreign key-nya. Kan udah ya. Jadi book. Apa aja di buku? Oh ini. Book ID 2. 3. Oke. Title. Aku wanita kuat. Karya autor Elon Musk. Price-nya kita di 50.000. Kategori ID 2. Sama kayak tadi ya teman-teman, harus sama kayak tadi yang kategori ID-nya yang kita masukkan tadi. Terus di sini ada 3. Titelnya Aku Laki-laki Pemberani. Autornya Syahrini. Oke, price-nya 20.000. Kategori ID 3 sama kayak yang tadi ya teman-teman. Jangan kayak tadi udah dimasukin kategori ID-nya 2, kalian masukin kategori ID-nya 10. Harus sama kayak yang tadi kita masukin pada tabel kategori ya teman-teman. Udah kan? Udah. Lalu kita gini. Oke, berhasil. Lalu kita kemana sekarang? Ke order. Oke. Order. Kenapa? Oh, ini karena MySQL-nya ini menganggap order ini sebuah sintaks, sebuah perintah, bukan sebuah nama tabel. Jadi ini kayak mirip perintahnya MySQL. Jadi kita tambahin backtick, teman-teman. Nah, biar dia itu MySQL-nya menganggap kalau order ini merupakan nama tabel. Oke, next. Order ID 2, order date. Ini langsung aja 4/5/2025. Total amount misalnya berapa tadi? 90.000. Choose ID 2. Udah benar. Terus 3 ini misalnya 5/5/2025. Total amount-nya 40.000. Oke, kita sini.
Oke, udah selesai teman-teman. Langsung kita ke tabel terakhir yaitu order item ID. Nah, kali ini nggak usah backtick, nggak apa-apa teman-teman, karena ini kayaknya aman deh dari sintaks SQL tuh kan, dia aman. Langsung kuantitinya order item ID 2, 3 udah benar. Kuantitinya, bentar kita hapus ya. Kuantitinya 2 deh. 4 deh. Terus price-nya 50.000. Order ID 2. Book ID juga 2. Sama kayak tadi ya teman-teman, jangan lupa disamain sama order ID dan book ID-nya tadi yang udah kita masukin, jangan sampai beda ya teman-teman. Terus kuantitinya ini 6 deh. Price-nya 80.000. Oh, udahkah ini? 2 ke 4, 2 ke 4. Oke, kita run. Apa ini? Astaga. Bukan ini teman-teman. Nama tabelnya order item. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, udah selesai. Jadi kita menampilkan semua datanya. Coba ya. Select from book. Oke, kita tampilkan teman-teman. Nah, ini. Jadi, aku tadi udah nambahin 1 data. Dan waktu kita record tadi, aku nambahin 2 data. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini udah sesuai sama yang udah kita masukin tadi. Oke. Terus ini kategori. Nah, sekarang ini kategori perjuangan udah masuk ya teman-teman. Lalu ada customer. Ini customernya. Oke, udah masuk. Terus order. Oh, ini juga ya lupa. Harus backtick ya teman-teman. Nah, udah masuk. Terus ada order item. Sudah masuk. Oke teman-teman. Kayaknya cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.